Dua cara kita melihat masalah inflasi ini. Yang pertama adalah kondisi sebelum konflik dari Rusia dengan Ukraine. Dan yang kedua adalah setelah konflik Rusia-Ukraine terjadi. Jadi jika kita lihat perbedaan inflasi dari PPI, Producer Price Index, dengan CPI, Consumer Price Index, itu bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraine, itu inflasi di tingkat produsen sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumen. Artinya, harga barang di sisi produksi itu sudah lebih mahal dari yang dijual. Tetapi pengusaha itu tidak pass on, tidak membuat harganya itu di level pembeli naik, karena mungkin daya belinya masih relatif rendah. Tetapi ini tidak mungkin dilakukan terus-menerus, karena kalau itu yang terjadi, pengusaha harus mengurangi profit marginnya, keuntungannya. Nah, dia bisa mengurangi keuntungannya dalam jangka pendek, tapi kalau jangka panjang, akhirnya nanti dia rugi. Karena itu dugaan saya, even sebelum konflik Rusia dengan Ukraine, itu 2023, pengusaha akan pass on atau akan menaikkan harganya. Nah, itu satu dari kondisi sebelum konflik. Nah, situasi ini ditambah dengan persoalan yang kedua. Tadi saya dengar Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa tantangan paling besar yang dihadapi adalah inflasi, dan itu betul, karena konflik dari Rusia dengan Ukraine itu mengakibatkan harga komoditas, harga energi naik sangat signifikan, dan ini berpengaruh misalnya pada harga gandum, ya, karena Ukraine itu produsen gandum paling besar. Saya bisa membayangkan nanti efeknya ada pada noodle, pada mie, ya. Kemudian soybean, kedelai nanti akan naik, itu efeknya pada tempe, pada tahu, pada kecap. Harga beras juga mulai mengalami peningkatan. Jadi efeknya ada pada makanan. Dan yang sudah kita lihat sekarang adalah harga BBM. Ya, Pertamina sudah menaikkan Pertamax sampai 12.500 dari 9.000, ya. Kemudian kita juga melihat harga gas mengalami peningkatan dan juga batu bara. Jadi ini semua akan berdampak kepada kenaikan harga. Jangan lupa bahwa energi yang tadi saya katakan, minyak, batu bara, gas, itu adalah bahan baku untuk industri. Jadi kalau misalnya BBM naik, coal naik, itu efeknya pada industri semen, pada industri besi. Kemudian jangan lupa juga dengan krisis Ukraine dengan Rusia, ini harga nikel naik, sehingga biaya produksi itu akan naik, sehingga manufacturing sektor itu biaya produksinya naik, tetapi dia tidak bisa pass on, karena kalau dia pass on, barang nggak ada yang beli di level global, profit marginnya harus turun. Ini yang dampak yang harus diperhatikan secara serius. Nah, ini Bank Indonesia saya kira ada dalam kondisi yang dilematis, karena di satu sisi sebetulnya tekanan inflasi sudah mulai naik bahkan sebelum invasi Rusia di Ukraine seperti saya katakan tadi. Nah, mungkin pada level ini Bank Indonesia belum akan menaikkan bunga, tetapi tahun depan itu mungkin Bank Indonesia harus melihat apakah perlu mengetatkan kebijakan moneternya. Tapi di sisi lain, kalau ini dilakukan, itu akan berdampak pada growth. Dan pada saat yang sama, konsolidasi fiskal terjadi di mana defisit anggaran dicoba untuk dicapai di bawah 3%. Jadi kita akan melihat kontraksi moneter dan kontraksi fiskal sekaligus. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.